Tadi dulu bro. Lu udah rapi belum nih? Iya biar kelihatan. Lu udah rapi belum nih? Ini beneran pakai lampu sama payung? Apa? Iya Kan ada kamera ya? Cuma nggak tahu ya itu. Gak usah kayak. Udah di start lagi, terserah kalau mau mulai sok aja. Tadi dulu. Mau Masih ngaca. Gak usah ini. Boleh. Gak percaya sama HP. Halo Creative People, kembali lagi bersama aku Hakim, mahasiswa pengenalan konvensi dan acara semester 3. Seperti biasa, aku akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan untuk menonton Cerita PK, yaitu podcast yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Pengenalan Konvensi dan Acara. Jadi di Cerita PK ini kita akan banyak membahas seputar program studi PKA ataupun tentang dunia event nih teman-teman. Dan kebetulan sekali di tema podcast kita kali ini kita akan membahas event internal dan juga event eksternal untuk para mahasiswa PKA. Jadi langsung aja mungkin ya, karena kita di 2 podcast sebelumnya kita sudah membahas apa sih itu PKA, apa itu tentang prodi kita, kampus kita, baik dari POV dosen ataupun dari POV mahasiswa. Jadi sekarang kita akan terjun, kita akan mengulik langsung tentang event apa aja yang bakalan dirasakan, yang akan dialami, yang akan dipelajari oleh seluruh mahasiswa PKA. Without any further ado, seperti biasa kita langsung mulai aja Cerita PKA, Real Talk, Real Story. Creative People, jadi seperti biasa, as always, setiap podcast kita ini kita akan ditemani oleh narasumber yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik tentunya. Karena itu merupakan salah satu kriteria untuk masuk ke podcast kita kali ini. Boleh dong, kita akan bertemu, kita akan berbincang dengan Kak Tiara Putri atau yang lebih akrab mungkin dipanggil dengan KTP, dan juga Kak Gilang Anugrah yang lebih famous dipanggil dengan Kanuge. Boleh langsung buat KTP dan Kanuge untuk menyapa teman-teman. Halo semuanya. Halo. Selamat sore. Ulangi lagi ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Tiara Putri atau biasa dipanggil TP. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gilang Anugrah Pamungkas, biasa dipanggil Nuge dari 5A. Aku dari 5B. Oke, dan untuk fun fact ya teman-teman, Kanuge dan KTP ini mereka berdua adalah CLP dari kakak-kakak PK Angkatan 21. Boleh tepuk tangannya dulu guys. Oke, seperti biasa mungkin sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang agak berat mungkin ya Kak, kita akan sedikit membahas tentang masa lalu nih Kak. Mungkin akan agak sedikit berat tapi ya memang harus dijalani mungkin ya Kak ya. Sudah siap Kanuge dan KTP? Sudah. Boleh. Oke. Jadi aku pengen bertanya tentang pengalaman di dunia event sebelum KTP dan Kanuge ini masuk di kuliah atau masuk di NHI. Boleh dari siapa dulu nih Kak? Boleh deh dari aku dulu. Boleh. Aku pribadi sebelum masuk NHI itu nggak kenal apa sih sebenarnya dunia event nih, kebetulan Kim. Jadi kata kasarnya tuh masih awam banget lah, karena memang sebelumnya aku nggak pernah ikut OSIS ataupun organisasi-organisasi yang memang sering mengadakan event. Makanya ketika masuk sini pun aku ya udah deh ikutin alur aja gitu, sebagai orang yang memang pada dasarnya nggak tahu apa sebenarnya itu event kayak gitu Kim. Berarti memang nggak tahu banget lah ya. Betul. Bukan orang yang waktu SMA-nya mungkin sering ikut kepanitiaan, volunteer atau kru. Betul banget. Kalau untuk Kanuge, sepertinya Kanuge lebih expert mungkin ya kayak. Betul banget, mungkin lebih expert. Enggak sih. Paling kalau dulu ya SMA, paling aku kan ikutnya ke Dewan Ambalan ya, Pramuka. Jadi lebih ke event-event kayak camping, terus kompetisi-kompetisi di hiking kayak gitu sih. Terus kenapa emang dulu sebelum masuk NH itu tahu event, karena mungkin dulu karena sering ikut nonton konser-konser gitu. Jadi kayak lebih pengen kenal gitu event tuh kayak gimana sih gitu. Berarti untuk Kanuge mungkin sudah lebih dekat duluan mungkin. Betul. Ya. Sudah dekat, sudah akrab dengan dunia event tentunya. Nah, yang menjadi pertanyaan lanjutannya adalah ketika mungkin KTP kan tidak tahu sama sekali. Tapi kalau Kanuge mungkin udah mengetahui dah beberapa. Apa sih yang menjadi alasan Kanuge dulu nih untuk akhirnya kuliah di dunia event? Selain tadi ingin lebih mengenal gitu loh Kak. Oke, alasan utamanya sih sebenarnya karena dulu sering nonton konser ya, khususnya K-pop konser. Karena dulu beberapa kali hadir ke festival-festival yang emang K-pop yang ke Indonesia, terus kayak pengen tahu nih gimana sih cara ngelola, terus pengen ketemu artisnya di backstage itu gimana. Terus
aktif kan biasanya fans-fans K-pop itu aktif di Twitter dan nemu gitu salah satu tweet Twitter, Ya, gitu. Twitternya. Twitter dari Karesa. Karesa gitu. Jadi lebih sebenarnya pengen bertemu dengan bias ya mungkin ya. Iya, Kalau betul. K-pop Dulu ya. Dulu. Sekarang mungkin udah Beda. lebih luas sekarang lagi. lebih gitu. luas lagi. Dulu berarti pengen ketemu bias nih gitu. Dan sebagai salah satu caranya mungkin menjadi si organizer daripada Betul. konser tersebut. Akhirnya pengen ikut. Ngomong-ngomong biasnya siapa Kak waktu dulu? Kebetulan udah bubar ya. Kebetulan udah bubar. Ada Sowon dari Gfriend. Aduh, Sowon dari Gfriend. Boleh untuk Kak Sowon mungkin ya kalau menonton podcast ini boleh dinotis. Boleh Terima kasih. fansnya. Kalau sekarang udah enggak Kak? Udah bubar, udah berhenti gitu. Dan enggak ada bias baru berarti. Nggak ada. Tetap setia Tetap sama setia. Kak Sowon. Tetap menunggu reuni. Ada. Ditunggu untuk manajernya Gfriend ya. Kak Sowon. See you pokoknya. Untuk KTP sendiri gimana nih Kak? Yang menjadi alasan KTP akhirnya memilih masuk event nih. Oke. Sebelumnya sebenarnya alasan aku mau masuk event tuh sama kayak Nugi. Aku kan sebenarnya aku nggak pernah nonton konser sebelum masuk NHI, apalagi PKA. Jadi aku tuh cuma ngeliat orang konser dan kayaknya asik deh. Kayaknya asik sih kalau kita belajar mengenai cara pembuatan event itu bagaimana kayak gitu. Dan kebetulan aku tuh memang ngincer masuk NHI itu udah lama banget. Dari aku masuk SMP itu aku udah pengen banget masuk NHI. Jadi tahun pertama aku daftar itu aku gak keterima ke jurusan yang aku pilih. Habis itu aku kayak kan jurusan pilihan kita terus 3. Akhirnya ketemulah namanya dulu tuh masih MKE kalau di tahunku, manajemen konvensi dan event. Akhirnya aku tertarik di event gara-gara aku gagal di pertama. Di tahun kedua aku coba itu aku baru fokus ngambil MKE sebagai pilihan pertama kayak gitu. Atau sekarang sebutnya PK. Gitu. Oke, dan akhirnya KTP menjadi bagian keluarga kita semua. Betul. Dan kebetulan pernah menjabat sebagai wakil ketua himpunan Betul. mahasiswa nih. Betul. Suhu. Pokoknya event apapun KTP pasti bisa. Amin ya, kebetulan temen nggak tahu nih. Amin dulu nanti Amin. jalanin. Oke, mungkin itu kan sebagai kenapa alasan KTP dan KNUG masuk ke NHI khususnya di jurusan event. Nah, seperti yang sudah aku singgung di awal, mungkinnya kita akan lebih banyak membahas apa sih event internal ataupun eksternal yang akan dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswi dari yang masuk ke jurusan event mungkin ya Kak, atau sekarang namanya PKA ya, pengelolaan Betul. organisasi dan acara. Kalau dari Kak TP terlebih Boleh. dahulu nih Kak. Bisa dijelaskan apa sih Kak sebenarnya untuk event internal bedanya lah gitu dengan tentang itu flow-nya ataupun sistematisnya dari event eksternal gitu. Oke, jadi kebetulan di PK ini tuh kita membagi kebutuhan event tuh jadi 2. Pertama itu adalah event internal dan event eksternal. Event perbedaan lingkup internal dan eksternal itu adalah terjadi di lingkupnya. Jadi misalkan ketika kita ada event di dalam kampus, di dalam prodi dan di dalam kampus itu sendiri itu disebutnya event internal. Sedangkan kalau terjadinya di luar kampus, kayak misalkan ada orderan event dari luar itu disebutnya event eksternal. Nah, perbedaannya adalah lingkupnya sebenarnya. Apa yang membedakan event internal dan eksternal itu. Nah, kalau internal itu kebetulan segala event yang mencakup di dalam kampus dan juga kita ikut terlibat di dalamnya. Contohnya kalau misalkan di dalam prodi itu sendiri ada beberapa proker hima. Nah, kita tuh kadang-kadang juga ditarik sebagai panitianya. Gunanya itu supaya kita bisa mencoba untuk menjadi panitia sebuah event karena di tiap semester itu kita belum tentu ada mata kuliah yang mengharuskan kita untuk membuat event ataupun acara kayak gitu. Kalau misalkan di luar prodi atau ranahnya itu udah sebesar kampus, itu tuh ada beberapa event yang biasanya kita handle. Contohnya kayak kadang-kadang kita yang handle stadium general, terus penerimaan mahasiswa baru. Ini tuh lingkupnya PSDP. Itu tuh ada juga event yang memang dari Senat Mahasiswa. Nah, event dari Senat Mahasiswa itu contohnya ada PSDP, LDKM, kemudian Bitfest, kemudian nanti bakal ada ekoran, kayak gitu-gitulah. Terus kalau event yang dari kampusnya langsung tuh, tahun kemarin kita ada Apten MRTP sama NTF gitu. Terus ada juga wisuda, ada juga NTSC gitu, lingkup event dalam kampus. Berarti untuk event internal sendiri sebenarnya cangkupan paling tinggi adalah yang dilaksanakan oleh kampus mungkin ya Kak. Betul. Berarti dari kampus mungkin prodi dan Iya. juga ke himpunan. Iya. Senat Senat. dulu baru himpunan mungkin ya. Betul.
Jadi kampus, senat mahasiswa, prodi baru ke himpunan mahasiswa. Oke, jadi itu buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya mungkin ya ini masuknya ke event internal apa eksternal. Walaupun di luar prodi kalau misalnya masih dari kampus itu tetap menjadi event internal. Betul. Berarti cangkupannya adalah di kampus tadi itu. Ya. Dan untuk event eksternal sendiri nih Kak Nuge, gimana sih Kak? Bedanya tuh apa? Kalau untuk event eksternal sendiri biasanya itu ada beberapa cara mendapatkannya lah gitu. Yang pertama itu kita bisa dari cutting, terus ada dosen, dan juga bisa dari himpunan mahasiswa gitu. Kalau dari dosen biasanya nanti jalur tangannya itu ke himpunan mahasiswa juga. Nah kalau cutting biasanya dia biasanya pribadi langsung ngechat ke adik tingkatnya atau bisa lewat himpunan mahasiswa. Jadi sebenarnya yang ngurus semua event eksternal itu melalui himpunan mahasiswa. Dan kebetulan aku di himpunan mahasiswa juga kan sebagai event koordinator dan mengatur mahasiswa-mahasiswa PK ini untuk bisa terjun langsung ke event eksternal. Nah gitu. Jadi sebenarnya untuk event eksternal sendiri kegiatan-kegiatan event di luar, misalkan kayak konser-konser di luar, terus exhibition di luar, dan biasanya si penyelenggaranya itu meminta bantuan manpower untuk event mereka itu melalui dosen, nanti akan diurus oleh Hima dan nanti akan diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa PKA gitu. Betul. Berarti untuk event eksternal ini lebih memang dari luar dari komponen kampus mungkin. Betul, ya Kak. di luar. Dengan alur yang tadi dijelaskan mereka mungkin request melalui prodi. Betul. Dari prodi akan diurus oleh himpunan mahasiswa di divisi event koordinator dan akan baru disalurkan. Yep. Nah, mungkin untuk pertanyaan lanjutannya ya Kak, apakah dari prodi ataupun dari himpunan mahasiswa itu memprovide untuk seluruh mahasiswa atau memang hanya mahasiswa-mahasiswi tertentu aja sih Kak untuk yang dapat event eksternal? Nah, kalau untuk event eksternal sendiri sebenarnya kan kita melihat dari kondisional dari permintaan ya. Jadi nggak mungkin kita dari himpunan mahasiswa itu seluruh mahasiswa bisa ikut serta ke dalam event eksternal gitu. Jadi di dalam event eksternal sendiri biasanya si penyelenggara atau si klien kita ini meminta kriteria-kriteria khusus, misalkan kayak siapa sih yang udah pernah jadi LO gitu. Siapa sih yang udah pernah jadi tim floor gitu. Jadi sebenarnya untuk kriteria sendiri itu ada dan itu kita sebagai misalkan mahasiswa PK itu harus bisa survive sendiri gitu di awal gitu. Jadi biar bisa dapat pengalaman di awal dulu melalui mungkin event internal dulu gitu. Nanti ketika udah mendapatkan banyak ilmu di event internal baru kita bisa melihat apakah ini mahasiswa ini cocok untuk event eksternal apa tidak gitu. Berarti lebih ke ya kita belajar dulu lah. Betul. Mungkin ya, karena kalau mungkin udah dengan event eksternal kita akan berhubungan dengan industri langsung dengan klien ya. Jadi dari kita himpunan ataupun dari program studi pun nggak sembarang orang mungkin ya Kak yang bisa dikirim. Tapi bukan berarti tidak semua mahasiswa dapat ya. Betul. Karena ada kalau nggak salah tuh ada sistem rolling juga ya. Ada jadi di data mungkin untuk teman-teman yang belum dapat siapa nanti akan dialokasikan ke event yang lain. Kalau dari KTP apakah ada tambahan Kak terkait mungkin gimana improve mereka biar bisa tertarik event eksternal nih Kak mungkin? Oke, biasanya benar kata Nuge, event eksternal tuh ada yang memang kalau kebutuhannya banyak itu kita bisa menyertakan banyak orang sekaligus meskipun kriterianya tidak begitu cocok. Jadi karena kebutuhan manpowernya banyak, jadi ya udah kita susunin orang sebanyak yang mereka mau kayak gitu. Adapun beberapa event yang memang mengharuskan ada kriteria tertentu, kayak contohnya harus bisa fotografi ataupun yang gitu-gitu kan tidak semua orang bisa. Maka dari itu kita dipilih mahasiswa yang memang bisa di bidang tersebut untuk bisa ketarik di event eksternal di orderan dari kliennya gitu. Seperti itu Kim. Betul, berarti bukan berarti yang gak dapat event eksternal itu gak keren mungkin ya. Betul Tapi banget. memang belum cocok aja, mungkin belum jodohnya. Tapi tenang aja kalau misalnya dari Kanuge sendiri sebagai event core itu aku tahu sendiri gitu ya guys, punya list-listnya. Jadi Betul. jadi nggak mungkin ada teman-teman misalnya aku dapat 5 event eksternal sedangkan teman aku belum dapat sama sekali, itu sangat tidak mungkin ya guys. Jadi kita memang rolling, jadi adil lah ya. Betul. Emang dan mengapa anak PKA itu harus survive kata Kanuge tadi. Jadi kita mau ditaruh di divisi apapun, di divisi manapun harus siap dan harus bisa pokoknya. Harus bisa pokoknya. Iya. Kalau nggak bisa bukan PKA berarti.
Betul. Siap. Siap. Oke, mungkin dari penjelasan kakak udah nggak diragukan lagi mungkin ya guys untuk dari pengalaman mengikuti kedua event yang tadi kita bahas yaitu ada internal dan eksternal. Boleh nggak sih kak? Mungkin spill ya mungkin untuk Spill spill memang gosip sih. Memang podcast PKA itu memang sedikit gosip ya kak. Kita mau spill pengalamannya untuk ikut event internal terlebih dahulu lah. Boleh dari mungkin dari KTP dulu boleh? Oke, boleh. Kalau internal sendiri untuk ranah kampus itu aku pernah ikut wisuda. Kemudian tahun kemarin dapat NTF. Pernah ikut kalau di prodi itu aku pernah ikut kepanitiaan Krio 2 tahun berturut-turut tahun 2021 dan 2022. Kemudian untuk ranah himpunan mahasiswa aku pernah ikut MKE Award, kemudian juga induction programnya prodi untuk mahasiswa baru, kemudian pernah juga MKE Charity. Terus untuk ranah dari Senat Mahasiswa, event-eventnya Senat Mahasiswa itu aku pernah ikut LDKM tahun 2022 ya? Ya, 2022 sama Bitfest dan PSDP 2023. Kalau boleh tahu kebanyakan masuk di divisi apa kak? Waduh. Kebanyakan. Random sih ya. Random banget. Aku pernah jadi divisi mentor di LDKM. Kemudian pernah juga jadi divisi program di Bitfest, terus jadi tata tertib di PSDP 2023, kemudian juga untuk NTS di Krio itu aku jadi project manajernya, kemudian kalau untuk di NTF itu aku jadi runnernya show director, kemudian juga kalau di mana ya, udah deh kayaknya itu kalau di wisuda itu aku jadi core di LO-nya. Gitu. Oke, berarti banyak banget ya. Sangat multi talent berarti suhu KTP ini. Jadi event yang nggak bisa langsung aja hire KTP. Halo. Siap untuk disukseskan berarti ya teman-teman ya. Udah all in. Semua bisa. Amin dah. Iya. Pokoknya nggak bisa bukan Katiara berarti. Aduh, serem banget ya panggilannya. Oke, untuk Kak Nugi sendiri untuk event internal gimana nih kak? Terus divisi mungkin karena tadi random mungkin ya yang paling berkesan lah di divisi apa selama event internal kak? Semua kalau event internal kan sama ya, udah sekitar lebih dari 5 juga gitu. Dan untuk divisi sebenarnya kalau internal tuh itu aja kalau aku beda. Kalau dia kan random. Aku random dia kalau aku kalau aku fokus ke satu divisi spesifik gitu ya, karena emang biasanya ditempatinya di itu aja gitu. Itu di divisi PDD gitu. Atau lebih tepatnya mungkin di fotografi, videografi dan editor. Gitu. Berarti kalau KTP mungkin suhu event, Kanoge suhu fotografi, videografi dan desain berarti. Berat nih tanggung jawab. Betul ya. Masuk lingkaran PDD lagi. Tapi itu bukan suatu hal yang disesali mungkin ya, tapi itu menjadi sebuah kesempatan buat teman-teman yang mungkin merasa kok aku di divisi yang itu aja mungkin ya. Tapi ada juga yang kok aku divisinya nggak konsisten nih, pindah-pindah. Semua itu ada plus minusnya dan tentunya minusnya sangat sedikit, plusnya lebih banyak. Oh, betul banget tuh. Betul banget. Kita lihat pembicara kita sangat bersemangat ya guys. Oke, untuk event internal kan pasti bersinggungan langsung dengan pihak NH ya kak, maksudnya dengan pihak kampus beberapa acara atau event. Gimana sih kak untuk pertama kali megang atau menghandle event yang memang tanggung jawabnya langsung datang dari kampus kak? Oke, mungkin Nugi dulu boleh? Boleh. Sebenarnya kalau dengan pihak kampus kebetulan aku pernah megang ya, ada DWP, kemudian ada DWP itu jadi pertemuan dewan Dewan Wanita istri-istri pejabat Kemenparekraf gitu. Iya, terus benar. Ada satu lagi kayak aku juga pernah megang yang NTSC. Aku di bagian floor tim di opening ceremony dan closing ceremony. Itu sebenarnya kalau pihak kampus itu kalau untuk anak PKA itu mendukung banget sih. Jadi kayak misalkan event-event sekarang itu event kampus itu udah sebagian besar ngambilnya dari anak PKA gitu, karena emang memfasilitasi juga untuk anak PKA bisa untuk praktik langsung betul. Gitu. Jadi emang dari pihak kampus ketika kita bersinggungan dengan pihak kampus seperti manajemen atau panitia dosen itu sangat mendukung untuk anak-anak PKA bisa terjun langsung juga ke event-event internal kampus gitu.
Oke, kalau dari KTP bagaimana Kak? Sebenarnya sama sih kayak Nugi, nggak jauh beda. Kalau udah kita bersinggungan langsung sama manajemen untuk terkait event itu, biasanya mereka welcome kalau sama kita dan mereka udah ngerti juga sih. Jadi karena kita udah terbiasa untuk handle event juga di Prodi dan beberapa event-event lainnya, jadi mereka kalau bareng kerja bareng sama kita tuh udah terbiasa gitu. Dan kadang-kadang malah ada beberapa manajemen kampus yang udah kenal langsung sama anak kitanya, beberapa orang, karena memang sesering itu ketemu di beberapa event kayak gitu, dan menjadi bawahannya kita jadi bawahannya beliau ataupun beberapa manajemen atau beberapa dosen kayak gitu. Dan sebenarnya kata Nugi juga benar, udah welcome banget, dan mereka kayaknya udah paham juga karakter anak event tuh di kita tuh lumayan tahan banting ya. Jadi mereka ketika disuruh datang jam segini ngikut dadakan, ada kayak running dadakan, itu kita enjoy aja. Jadi selain mereka welcome ke kita pun mengasih effort terbaik kita untuk menyukseskan event-event yang memang ada di kampus. Berarti untuk teman-teman PK ini kalau handle event itu pasti 24/7 all in ya? Betul, harus siap. Harus Kita siap all in banget. Jadi boleh buat IO di luar mungkin yang menonton video ini langsung aja seperti biasa di DM aja @event-mbk. Betul. Nanti kita semua siap mensukseskan event kalian. Betul. Kontak-kontak aja ke Humas ya. Betul. Semakin kalian sering mengkontak kita, semakin semangat kita mengerjakan. Betul banget. banget. Betul banget. Kita terbuka sekali untuk event order dari eksternal. Betul. Mungkin tadi kan kita gimana pengalaman mungkin dari pihak kampus yang tentunya mendukung, karena memang dari PKA sendiri sudah sudah pro mungkin ya. Aduh. Bukan pro, mungkin lebih Bidangnya lah. Udah di memang bidangnya bidangnya memang aja. kita Betul. di bidangnya. Betul. Nah, tapi kan pasti kalau misalnya kita ikut event kampus, nggak mungkin seluruh panitia dari PKA dong Kak. Betul. Pasti ada juga dari prodi-prodi lain. Nah, ini kan mungkin akan bicara koordinasi atau gimana sih Kak rasanya kita handle event dengan yang memang prodi lain gitu, bukan di prodi PKA sendiri. Jadi gimana sih Kak caranya itu atau perasaannya gitu? Boleh. Dari TP dulu karena wakil ketua Hima ya. Betul. Waduh. Perasaannya sih jadi banyak teman sih. Yang pertama aku rasa, dan tiap ketemu prodi itu kayak ada aja orang yang bisa didadahin kayak gitu. Jadi kalau ke gedung ini ketemu teman gitu. Kalau ikut beberapa event kampus kayak gitu. Selain itu kalau untuk event kampus dan event sana tuh biasanya kita memang banyak dari prodi lain juga sih. Kalau ranah tugasnya kadang-kadang berbeda juga sih. Ada yang memang anak PK tuh ngurus bagian programnya dan acaranya, sedangkan dari prodi-prodi lain itu khusus misalkan kita pernah kerja bareng sama anak MDK atau Dika terkait hospitality-nya. Nah, mereka itu mengerjakan bagian hospitality-nya dan surfing. Nah, kita juga pernah kerja sama TAH untuk kayak surfingnya di beberapa event yang memang dia menyediakan table manner gitu. Nah, kita bagian operatornya, sedangkan mereka ini bagian surfingnya kayak gitu. Kalau untuk event dari Senat itu lebih luas lagi, karena memang event Senat itu terbuka untuk semua orang. Jadi anak PK pun belum tentu masuknya program ataupun beberapa divisi yang operasional. Jadi kita banyak ketemu dengan prodi lain untuk kerja bareng kayak gitu. Kalau dari Kanuge bagaimana keperasaannya kita kolaborasi dengan prodi lain dalam menghandle satu event? Nah, kalau untuk kolaborasi sendiri, pernah sama divisi kamar juga waktu NTSC, sama-sama di bagian floor gitu, dan mereka emang biasanya kan hospit itu lebih ke hospitality-nya tinggi banget ya, jasa greetings atau welcome ke orang yang lebih tinggi lagi gitu, standarnya gitu. Jadi emang kebanyakan untuk dengan divisi lain ini lebih enak sih kalau emang mereka di bagiannya gitu. Misalkan kayak jadi LO atau jadi yang greetings di depan untuk tamu-tamu penting gitu. Terus kalau untuk sama yang senat tadi juga, kayak misalkan kita di event senat kan dengan divisi lain ya banyak banget gitu. Jadi kita bisa tahu divisi lain prodi lain pun bisa gitu mengerjakan, misalkan kayak ada yang jago fotografi juga, ada yang jago editor juga, terus videografer juga jago-jago gitu. Jadi kita bisa ngelihat potensi mahasiswa-mahasiswa dari prodi lain gitu. Jadi lebih terbuka aja dan lebih banyak teman sih gitu outputnya gitu. Betul. Tapi berarti overall untuk beberapa event yang mungkin kita mengharuskan kita kerjasama dengan prodi lain itu mungkin dari pihak kampusnya juga sudah menyesuaikan dengan porsinya masing-masing mungkin ya Kak.
Sehingga jatuhnya kita bukan malah miskomunikasi tapi malah kolaborasi. Betul Ya. banget. Jadi misalnya anak DIK, anak TAH ataupun anak kitchen mungkin ya, mereka pasti akan di bidangnya masing-masing dan kita pun di bidang masing-masing. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari pihak kita, dari prodi kita seperti yang di acara Senat Mahasiswa mungkin ya, kita akan mungkin mental di divisi, bisa jadi kita divisi manapun itulah ya. Random Betul, lah. itu random banget, sumpah. Maka dari itu kita memang harus siap lah Harus sebagai siap. anak. Betul. Siap. Setelah kita membahas tentang event internal mungkin ya Kak, sekarang kita akan beranjak ke event eksternal nih. Pertama pasti kita akan bertanya tentang pengalaman apa aja. Mungkin kan kalau pengalaman sangat banyak mungkin ya Kak untuk event eksternal. Apa aja sih Kak? Kalau misalnya kita arrange hitungannya lah, around berapa untuk Kak Nuge dulu boleh? Kalau hitungannya kemungkinan bisa 10 lebih sih Wah. kalau untuk event eksternal ya. Jadi karena aku pun aktif buat cari-cari volunteer, cari-cari open crew di luar gitu. Jadi udah lumayan cukup banyak betul ya banget, gitu. betul banget. Terus mungkin dari TP udah berapa nih? Nah, beda sama Nugi, kalau aku itu tidak begitu aktif di event eksternal. Jadinya aku cuman ikut event eksternal yang memang ada order dari Hima. Itu totalnya mungkin gak lebih dari 5, di bawah 5 lah kayak gitu. Jadi emang aku pribadi gak begitu aktif nyari volunteer di luar ketika libur, karena kadang-kadang aku ikut acara senat yang memang diadakan persiapannya itu ketika libur kayak gitu. Jadi aku memang lebih aktif event internal, sedangkan Nugi lebih banyak aktif event eksternal kayak gitu. Berarti dua narasumber kita ini sangat balance mungkin ya Kak. Iya. Kak Nuge di eksternal sangat pro mungkin ya, Kak TP juga di internal sangat pro. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dua-duanya ini mau eksternal mau internal dihajar aja mungkin ya Kak. Betul, hajar aja selagi bisa. Iya betul, selagi bisa. Yang menjadi pertanyaan, ada bedanya apa sih Kak yang orang mungkin event eksternal dan volunteeran yang memang didapatnya mandiri. Misalnya aku nggak dapat order dari Hima, nggak dapat order dari komponen kampus, cuma aku memang kayak Kanugi cari sendiri dan dapat. Apakah itu tetap masuk ke event eksternal ataupun memang dibedakan gitu Kak? Oke, mungkin dari Nugi itu ranahnya Nugi. Sebenarnya kalau event eksternal itu sebaiknya itu kita tetap anggapnya itu event eksternal, karena itu kita dapatnya dari luar atau kita ikut ke pihak luar gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa yang mendapatkan sertifikat juga, itu bisa dapat bisa dimasukkan ke dalam database kita nanti di mahasiswa atau sebagai mahasiswa di prodi PKA. Jadi tetap bisa masuk sertifikatnya untuk membantu kita belajar atau untuk folder kita di kampus lah gitu, tetap bisa masuk untuk yang eksternal mandiri ini gitu. Jadi sebenarnya ya beda ordernya aja mungkin ya, Ya, cuma beda untuk ordernya secara aja. sistematis bakalan tetap sama, itu bakal jadi portofolio juga ya. Betul. Dan masuk ke folder yang dimiliki oleh event koordinator. Betul. Oke, untuk pengalaman nih Kak, dari sekian pengalaman kakak-kakak di event eksternal, ada nggak sih Kak event yang sangat memorable banget Oh, pasti ada lah. untuk Pasti KTP? ada. Sangat langsung semangat, oh pasti Boleh, ada. berarti TP dulu. Boleh, Oke. KTP dulu. Kalau aku karena banyak aktif di internal, mungkin event yang paling memorable itu untuk aku itu ada sekitar banyak sih sebenarnya, cuman yang paling teringat itu E-sport. e-sport itu paling memorable karena itu kita baru handle event untuk mata kuliah di semester kita yang kedua ya. Iya, pertama kali. Itu pertama kali kita handle event yang lumayan besar. Kemudian yang paling berkesan juga ada di wisuda tahun lalu, tahun 2022. Dan aku pribadi yang paling berkesan selanjutnya itu adalah NTF, the third NTF. Itu berkesan banget untuk aku pribadi karena banyak banget pengalaman yang bisa aku gali dari NTF itu gitu. Kalau dari Kanuge nih Kak. Event eksternal berarti. Bebas atau bebas. Boleh. Eksternal. Eksternal ya? Eksternal. Sebenarnya ada yang berkesan tuh ada 2 sebenarnya. Apa aja Kak? Ada itu namanya aku kemarin keterima sebagai kru di Guinness World Record angklung. Nah, itu. Kalau kamu tahu yang di GBK yang 15 memecahkan rekor itu ya? Ya, yang memecahkan rekor 15.000 pemain angklung, itu aku salah satu tim panitianya sebagai LO dari satu tim. Itu dari SMA Negeri 4 Bogor. Di situ aku pertama kali jadi LO soalnya, dan langsung handle 40 orang satu tim
untuk acara sebesar itu di Gelora Bung Karno gitu. Jadi pengalamannya benar-benar amazing banget karena aku bisa dapetin ketika anak-anak aku ya, nyebutnya anak-anak aku itu kan masih SMA gitu. Jadi aku care sama mereka dan mereka pun menghargai kita sebagai koordinator LO mereka gitu. Jadi sangat dihargain apalagi ketika udah mau berpisah nih. Betul banget. Udah mau berpisah kayak Itu betul. thank you Kanuge gitu udah bimbing selama event gitu kayak Betul. dapet gitu ya. Betul. Ketika jadi pengen lagi jadi LO jadi Betul. Betul banget. itulah gitu. Itu. Apalagi KTP pernah jadi mentor juga ya. Iya, itu bener banget ketika kita enaknya anak event itu bagian yang bertemu dengan manusia lagi tuh kita kadang-kadang merasa sangat dihargai ketika kita ngeloin ataupun nge-mentorin orang-orang baru gitu. Jadi kita tuh ngerasa dihargain aja sama Betul. aku pun pernah jadi LO dan sama kayak Nugi dimakasihin berkali-kali bahkan diucapin thanks pribadi di caption dari talent yang aku LO-in kayak gitu. Ya, jadi itu salah satunya dan sampai sekarang pun aku follow-followan sama siswa-siswa dari SMA 4 Bogor gitu. Terus ada satu lagi yang kedua itu ada Breakout Day yang masih sekarang aku jalanin juga. Oh iya. Oh, Ya, Breakout Breakout Day itu event dari Jarum ya. Jadi aku tim 3 kota. Jadi itu roadshow dari Cirebon, terus Tasikmalaya dan nanti di tanggal mungkin pas podcast ini diupload ya sekitar tanggal 30-an itu aku ada event lagi di Bandung untuk yang final roadshow-nya. Jadi berkesan banget karena ini event roadshow pertama kali dan dapat experience kemarin di Tasikmalaya itu cancel dan itu sangat kaget sih karena itu aku baru datang di venue pagi-pagi terus udah siap semua nih, udah mulai dari tenan, stage-nya udah bagus, gate-nya udah megah, terus tiba-tiba cancel karena ada satu hal gitu. Jadi kayak udah ini event roadshow pertama yang keluar kota, kemudian salah satu kotanya cancel gitu. Jadi kayak memang berkesan banget. banyak lika-likunya lah event di luar gitu. Betul. Betul banget. Jadi mau event internal ataupun eksternal memiliki memorinya masing-masing mungkin ya. Betul Kak. banget. Entah dari KTP yang mungkin banyak berkecimpung dan mengabdi untuk kampus kita ini. Betul. Dari Kak Nugi juga yang berjuang untuk mempertahankan nama baik kampus kita dan khususnya di prodi kita juga. Jadi ya buat teman-teman nggak usah terlalu pilih-pilih mungkin ya. Karena setiap event ada orangnya dan masanya dan setiap masa ada event dan orangnya. Pokoknya gitu ya. Bagus banget nih dia kata-katanya nih. Quote of the day. Jangan lupa dicatat ya editor, tolong di bold. Iya, di bawah. Di bawah. Terima kasih. Dan ini ada titipan pertanyaan untuk Kanuge. Waduh. Karena Kanuge ini menjadi salah satu di divisi himpunan mahasiswa yang sangat krusial mungkin ya Iya, teman-teman. Event koordinator. Yaitu event koordinator yang bertugas untuk membagikan event-event, orderan-orderan event kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi PK tanpa terkecuali ya Kak. Untuk pertanyaan adalah, suka ada nggak sih Kak yang komplain tentang bagian event ini? Aku suka Bentar, pertanyaan perasaan ini nggak ada Aku di brief. suka pertanyaan ini. Ini nggak ada di brief ya. Ini titipan baru Kak. Titipan baru. Apa tadi? Ada yang nggak tuh? komplain. Terkait Waduh, pembagian. Ini selalu Terus menjadi- gimana sih untuk menjelaskan untuk mensolvingnya itu Kak? Oke. Untuk komplain itu banyak. Dan itu masuknya nggak ke aku aja, jadi bisa masuknya ke ketua hima juga. Nanti ketua hima disampaikan gitu. Jadi sebenarnya yang komplain itu banyak, tapi aku dari divisi event koordinator itu sebisa mungkin atau semaksimal mungkin, setransparan mungkin dan mungkin kamu juga udah tahu. Jadi setiap ada plottingan event, aku selalu nge-share database-nya. Jadi orang-orang yang udah pernah siapa aja dan pasti setiap event order itu aku selalu nge-share ke grup angkatan itu ada nama-namanya, terus database-nya, database eventnya kayak gimana dan orang itu udah maksimal belum sih untuk dapat event order kan karena biasanya kita maksimal di 3 ya. Dan rata-rata yang aku share sejauh ini belum ada yang 3 gitu. Jadi rata-rata baru 1, baru 2 dan emang biasanya yang masih 0 belum kepanggil atau yang udah 1 kali kepanggil jadi kedua kali itu mungkin ada kriteria khusus yang diminta oleh klien. Dan untuk menghadapi komplainnya sendiri sebenarnya dari ketua hima pun udah mendukung dan ketua hima sendiri pun menjelaskan ke orang-orang tersebut gimana kenapa sih orangnya itu lagi gitu. Jadi dari
mulai kemarin ya, udah 1 bulan kemarin aku buat mekanisme flow cara masuk event eksternal, internal itu gimana aku udah buat, dan nanti mungkin tinggal nunggu dipresentasiin aja sih. Kalau untuk angkatan 2023 itu udah presentasiin ketika mereka baru masuk, dan untuk angkatan 2021 dan 2022 kemungkinan nanti di agenda prodi mungkin akan dipresentasikan untuk mekanismenya gitu. Jadi aku nyiapin mekanisme cara dapat event eksternal dan kenapa orangnya ada yang itu lagi, itu nanti ada penjelasannya di materi aku. Betul. Nanti kan ya penjelasan Nuge mengenai bagaimana cara kita mendapatkan event eksternal, teman-teman. Betul. Jadi mohon bersabar untuk para creative people ya yang menonton video ini. Bukan berarti tidak adil ya. Cuma kan event order pun tidak sebanyak itu. Betul. Dan memiliki kriteria-kriterianya masing-masing. Betul. Dan mungkin seperti yang udah dia bilang di awal tadi, mungkin memang belum rezekinya aja. Belum jodoh lah. Kalau udah jodoh mah dapat pasti dapat. Tapi pasti dapat ya kayak. Insya Allah dapat. Insya Allah. Gak mungkin gak dapat sih selama kita menjadi mahasiswa sampai lulus. Kalau nggak dapat event eksternal baru masalah mungkin ya itu. Kalau nggak di blacklist sih dapat sih. Betul. Ada blacklist guys. Jadi Bercanda ya guys. Kalau serius ya mungkin buat kalian yang merasa terblacklist, banyak-banyak muhasabah diri, mungkin ya memperbaiki diri lah. Mungkin bukan salah di event koor, bukan salah di klien yang order, tapi mungkin salahnya ada di diri kita sendiri. Kalian juga masih bisa cari event pribadi kok di luar kayak gitu untuk open call crew ya. Nanti mungkin info-info luar bisa dilihat di story. Iya, betul. Kita di event hari, ya betul, di hari Jumat atau hari Sabtu akan ada PK Alert. Akan ada informasi mengenai pembukaan open recruitment ataupun open volunteer. Gitu. Jadi tanpa order pun dipantengin aja di @eventmbk, yang belum follow boleh follow. Follow juga @fikir_hakim 25. Saya follow di sini. Hai Tiara Putri, Tiara Putri. Follow juga Iqbal Ramadan. Salah ya? Salah. Follow Gilang A Pamungkas ya. Gitu. Jadi jangan lupa di follow ya teman-teman. Itu mungkin dapat menjadi silaturahmi baru mungkin. Betul. Jadi mau sharing-sharing boleh DM aku, DM KTP ataupun dan buat teman-teman yang mungkin aku pengen masuk dong jadi narasumber podcast, boleh. Nanti DM aja. Nanti kita seleksi baru kita panggil. Jadi tolong ditunggu ya guys. Ada seleksinya ya Kak? Ada, betul. Oh, ada seleksinya. Oke, boleh. Dan untuk ini pertanyaan yang mungkin terkait dengan eksternal ya Kak. Kalau kakak-kakak nih bisa milih, Kak tuh pengen dapat event order yang kayak gimana sih Kak? Atau dream event kakak yang akan menjadi organizer? Kalau aku udah KTP. pasti event. Sebenarnya aku nggak punya sih, masih dream eventku apa. Cuman aku pengen banget bisa ditarik untuk konser artis luar. Entah itu K-pop lah, ataupun kayak artis barat, ataupun artis-artis lain. Aku pengen banget tuh masuk ke mereka gitu. Kalau kamu gitu? Kalau aku sebenarnya balik lagi ke awal aku masuk NHI atau sebagai anak event. Sampai sekarang belum tercapai. Jadi salah satu kru konser musik, lebih spesifiknya K-pop ya. Betul. K-pop konser. Itu sampai sekarang dari masuk itu masih belum dapat channelnya ke sana gitu. Jadi itu masih jadi tujuan aku lah ketika aku kuliah di bukan MKE, udah PKA ya. PKA. Jadi itu masih jadi salah satu impian ketika aku kuliah di PKA ini gitu. Itu impian semua orang. Jadi impian semua orang ya. Jadi tolong mungkin dari SM Entertainment, YG, ataupun dari promotor-promotor yang luar. Mecimapro. Diandra boleh langsung aja kontak @eventmbk. Langsung kontak Gilang apa Pamungkas. Ya, hai Tiara Putri. @fikir_hakim25. Pengen juga dia. Pengen juga ternyata ya. Pengen ikut belajar. Belajar. Bagaimana menghandle event yang memang skalanya internasional gitu kan. Oke, kalau Hakim sendiri apa kira-kira dream event yang pengen kamu ikutin? Untuk dream event yang kita jadi host. Ya, oke. Hakim sendiri apa nih Kim? Yang dream eventnya? Event yang sebenarnya untuk dream event aku sih lebih ke, karena mungkin ini sedikit menyentuh hati. Iya, ada apa? Ada Bu. Jadi aku tuh pengen ada event yang mengapresiasi para event-event organizer. Bagus tuh. Jadi enggak kayak di IKN kemarin sih. Apaan tuh? Jadi di IKN itu ada konser, itu pengunjungnya itu
pekerja atau kontraksi di sana gitu Oh, penontonnya. bagus. Tuh, jadi kita kan tidak hanya menghibur orang, tapi kita butuh sesekali dihibur. Betul Mungkin banget. Mungkin ya, Memahami kita, perasaan Kan biasanya habis orang. event ini after party. Iya, kita selalu after party. tapi itu abis after party biasanya feeling lonely. Iya, Oh. wow. Merasa lonely gitu ya Betul, kayak betul, biasanya betul, betul. pergi subuh pulang malam terus besoknya udah kelar event hilang. udah gitu Udah. sepi lagi gitu. Udah sepi lagi. Kedekatan kita hanya sebatas volunteer. Oh, sakit. Kedekatan kita hanya sebatas kepanitiaan Betul. game. Jadi jangan kayak gitu ya. Yang kemarin merasa sempat lost contact di DM lagi. DM lagi. Atau yang deket karena event. Nah, DM banyak lagi. tuh DM lagi. Jadi aku tuh pengen event yang mengapresiasi para pelaku event. Jadi mungkin kalau misalnya ibaratnya penyanyi, biasanya dia nyanyi, dia yang nonton gitu. Oh, oke. Tapi penonton Balik yang nyanyi lagu dia. Boleh. Analoginya mungkin seperti itu ya. Jadi itu lebih kayak apresiasi aja sih sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Enggak, aman. Cukup sih. Oke. Untuk event eksternal ini Kak, apa sih yang menjadi pelajaran banget lah buat KTP ataupun KANUG yang didapat dari pihak eksternal? Kalau misalnya dari internal mungkin beberapa hal mungkin sudah kita pelajari, tapi kalau dari eksternal kan mungkin akan lebih bervariasi ya Kak. Kemungkinannya seperti tadi KANUG mungkin handle event udah siap nih, udah segala macam, tinggal jalan tiba-tiba cancel ataupun kayak gimana. Jadi apa sih pelajaran yang mungkin sangat penting yang kakak-kakak dapat? Oke, pelajaran penting dari event eksternal pertama adalah kita langsung berurusan dengan orang yang bukan orang kampus. Kan kalau orang kampus kita ketemu lagi dan masih bisa diajarin lah hitungannya. Kalau sama orang eksternal itu kita udah ketemu sama the real in industry eventnya. Jadi ketemu orang yang memang terbiasa untuk nge-handle event gitu loh. Dan karakter mereka itu berbeda ketika kita ngurus bertemunya klien kita tuh manajemen kampus gitu loh. Karena mereka terbiasa untuk jadi orang yang satset gitu. Jadi kita kalaupun kita nggak satset ngikutin pace-nya dan kecepatan mereka, ya udah kita akan jadi hambatan juga gitu. Dan kitanya jadi nggak enak juga, soalnya kayak ngerasa oh ternyata gue salah, ternyata gue gitu lah pokoknya. Kalau dari aku gitu. Mungkin Kalau dari aku lebih ke mes sih sama orang-orang event di industri itu. Betul. Karena mereka itu biasanya kayak cuman 4 orang nih tim Iya. utamanya buat semuanya ngurusin semua mulai dari Betul. program semuanya. Betul. Jadi, betul. Mereka tuh walaupun sedikit orangnya bisa ini ya, Iya. bisa Well handled banget. ke handle semua gitu. Dan untuk apa ya, experience di orang-orangnya mungkin sesama volunteer itu mungkin random aja sih sebenarnya. Betul. Karena kalau volunteer kan nggak semuanya ngerti event ya. Jadi Betul. kayak cuman ada yang pertama kali, jadi kayak ya udahlah gitu ngelihat mereka misalkan bukannya kerja malah nonton gitu kan. Betul, itu betul Banyak banget. banget itu Experience kayak gitu. banyak banget kayak Di gitu. konser banyak yang kayak Banyak. gitu. Banyak banget. Jadi memang kita kan anak PK terbiasa dengan event dan mengerjakan sesuatu. Tapi kita juga bakal ketemu sama orang karakter yang ternyata gak kita bayangkan ada gitu di orang event. Kan kita kayak orang event tuh kayak harus satset lah ngerjainnya gitu gini. Tapi ternyata ketemu sama orang yang ternyata di luar karakter kita ataupun malah lebih tinggi dari kita Yap. kayak gitu karakternya. Jadi lebih random aja Ya mungkin random ya. aja Random kalau banget. lagi bagus ya ketemunya bagus yang Bisa- satset, iya. ada yang ketemunya ya gitulah gitu. Bisa Oh, dapat jadi menjadi pelajaran. Kekesalan hati Iya, sendiri tapi mungkin ya. Ya harus dipendem, jangan Harus dipendam. karena kita juga bukan siapa-siapa Iya. gitu di event eksternal gitu. Cukup tahu mungkin ya. Cukup Kayak tahu. tahu-tahu aja lah Betul, mungkin ya. ya TTA lah. Oke, mungkin last but not least, asik. Boleh dong closing statementnya dari KANUG dan KTP buat khususnya buat temen-temen yang mungkin baru tahu nih tentang penjelasan apa sih event internal ataupun event eksternal. Cuma untuk closing statementnya aku lebih pengen kayak gimana tips and trick biar mempersiapkan diri untuk menjadi seseorang yang qualified lah untuk melaksanakan baik event internal ataupun eksternal lah. Oke. Siapa dulu? Boleh sweet dong, biar sweet, adil. Oke, Noge dulu berarti. Lah, Oh ya, katanya kalah dulu. dulu dong. Oh ya, kalah dulu. Oke. Kalau aku pribadi sih tips and triknya cukup jadi orang yang cekatan, cepat beradaptasi dan dapat mendengarkan arahan dengan baik. Karena dari situ kita akan bisa mengerjakan beberapa divisi yang memang skillnya itu bisa didasari dengan ketiga aspek tersebut kayak gitu kalau dari aku. Jadi orangnya satset lah, minimal satset, bisa mendengarkan instruksi kayak gitu.
Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya lebih mengenal diri sendiri. Wow. Betul dong. Dalam ini dalam Tahu sekali. diri sendiri bisanya apa? Betul, itu Kalau betul sih. Betul. Emang nggak bisa ya jangan Maksain. memaksakan gitu. Jadi cari tahu potensi diri sendiri, terus harus buat branding diri sendiri. Jadi kita misalkan orang lain nih, oh si Nuge bawel misalkan ya. Iya. Itu emang udah tertanam gitu. Jadi Sinuge PDD gitu. ya misalkan si Nuge IT gitu. Jadi kayak udah ke branding diri sendiri gitu. Terus Betul. cari pengalaman sebanyak mungkin dan serandom mungkin. Jadi bisa tahu divisi ini, divisi itu, atau kerjaan ini, kerjaan itu. Jadi carilah pengalaman, apalagi kalian yang baru masuk nih semester 1, masih banyak waktu sebelum sibuk ya, sebelum Betul. sibuk CE, Sebelum sibuk CE, penelitian, sebelum TA. segala Tuh, macam jadi tuh. carilah. Cukup Kak, cukup. Oh, cukup. Boleh dilanjutkan. Carilah pengalaman di luar gitu selagi masih banyak waktu dan sebanyak mungkin dan sevariasi mungkin gitu. Itu aja sih. Berarti selain mungkin harus satset, harus bisa mendengarkan instruksi, cuma memang ada batas-batas yang enggak semua orang itu bisa ya Kak. Jadi itu pentingnya mengenal diri sendiri, Betul. pentingnya ngobrol, kenalan mungkin ya. Jadi enggak satu orang pun enggak yang kayak multi talentnya itu semua bisa gitu. Bisa desain, bisa bikin layout, bisa jadi MC, bisa Betul. jadi bikin anak program, Bisa anak jadi sponsor, host. bisa jadi host. Iya. Orang terpilih guys. Betul. Betul kan? Mas semua bisa duduk di sini kan? Betul. Kursi panas ini nggak bisa. Betul. Kursi panas hakim tuh gak bisa, belum tentu semua. Ini orang depan bisa. kamera saya senyum loh guys. Nanti pulang mah beda lagi ya. Betul. Jadi lebih mawas diri. Tapi ya begitu kita harus tetap belajar tentang lebih dalam lagi ya, karena nggak di kampus pun kita nggak diajarkan A sampai Z banget ya. Betul. Cuma yang kita pelajari di kampus itu ilmu-ilmu dasar mungkin ya, jadi kita lebih tahu harusnya seperti apa, dan tugas kita kalau misalnya pengen dapat event eksternal ya harus memantaskan diri gitu dengan kriteria-kriteria yang ada. Tapi untuk kriteria fisik nggak ada guys. Nggak ada. Nggak ada. Misalnya harus ganteng atau cantik Nggak ada. karena memang nggak ada manusia yang jelek guys. Highlight lagi, tolong. Kok tumben ya begini ya kata-katanya ya? Di Di bawah, bold, di guys, bawah, ya. di bawah. Tolong. Oke, mungkin itu sebagai apa? Wejangan mungkin ya dari para suhu-suhu kita kali Aduh, ini buat teman-teman. Bentar dulu. kreatif. Aku mau minta sesuatu ke editor nih. Boleh. Kak editor boleh Coba didengarkan. tangan aku mau ada apinya nih. Di Mau sini, ada apinya. di sini. Aku lempar ke atas nih. Nah, coba gimana tuh editor? Ya, tolong Harus nanti bisa. harus bisa. Harus Nanti- belajar. Harus belajar. Gitu. Nanti kita lihat ya, bisa nggak video editor Nanti ini? kalau emang ada apinya, Iya, cus. iya. Berarti emang jago. Creative people. Iya, Creative betul. people. Jadi creative people. Tuh, jauhi toxic people, dekati kreatif people. Betul. Yaitu editor kita. Editor kita Kak Abia mungkin apa sih kita spill. Iya, betul banget. Oke, terima kasih kita udah berada di penghujung acara. Tepuk tangan buat Kanugi dan KTP. Terima kasih sudah sharing-sharing, udah ngobrol banyak tentang pengalaman, tentang sudut pandang tentang event internal ataupun eksternal, gimana cara kita bisa dapat, kita bisa qualified, kita bisa menjadi suhu-suhu seperti mereka berdua ini guys. Terima kasih, semoga teman-teman creative people bisa mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dari podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media untuk dari event MBK, baik di YouTube, Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami @fikir_hakim25. Hai Tiara Putri, Justin Bieber. Salah Salah bukan. lagi. Salah lagi. Bilang apa mungkas? Dan itu akan menjadi boleh DM, nggak akan ada yang marah, tenang aja guys. Adek, kau Nugi ada yang marah. Aman kalau bahas event. Nah, bahas event kita nggak boleh bahas yang lain. Betul. Kalau bahas yang lain, WA aja guys. Jangan IG. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya Kanugi dan KTP. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk sharing bersama kita semua. Terima kasih juga kepada para creative people yang sudah setia selalu menonton episode-episode podcast kita. Ditunggu episode-episode sebelumnya yang belum nonton, harus ditonton. Dan selanjutnya jangan lupa untuk di lonceng itu apa kan namanya? Notification. Dan don't forget to like, comment, and subscribe. Subscribe. Subrek dengan Subrek. karena kita akan bahas dengan topik-topik menarik dan juga dengan narasumber-narasumber menarik lainnya. Betul. Terima kasih and see you guys. Bye. Bye.
guys, bikin api. Banget ya. Ada. Banget ya. Sejauh mana gak sih? Gak apa-apa ya, jangan dipotong guys. 40 menit gak apa-apa guys.